Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Riksa Putri, dan kira-kira kita akan membahas apa ya di podcast kali ini? Nah, pernah nggak sih kalian mengalami ketika berada di lingkungan yang benar-benar baru, kalian itu kesulitan cari teman yang baru juga? Semuanya serba baru, entah itu tempat, pergaulan, cerita, kondisi lingkungan, suasana, dan lain-lain. Terkadang bagi orang yang susah untuk beradaptasi, lingkungan baru ini bagai mimpi buruk yang datang. Rasanya ingin kembali ke lingkungan lama yang sudah akrab dengan kalian. Nah, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika orang ngerasa nggak punya kemampuan sosial yang baik. Kira-kira apa ya cirinya? Yang pertama, sering merasa takut memulai pembicaraan dengan orang baru. Yang kedua, suka bingung kapan harus ngomong dan ngomong apa saat lagi kumpul rame-rame, sampai akhirnya banyak orang yang memilih untuk diam. Yang ketiga, mencoba keluar dari zona nyaman dan ikut nimbrung dalam pembicaraan, tapi malah bikin suasana jadi canggung. Jadinya banyak orang yang lebih memilih diam dan membatasi interaksi sosialnya. Dampaknya tentu cenderung negatif. Akhirnya banyak peluang membangun network atau sekedar membangun pertemanan baru jadi terlewat karena hal ini. Nah, terus gimana nih cara mengatasi masalah ini? Sebenarnya sederhana. Ya, tentu kita harus meningkatkan keterampilan sosial kita, supaya kita jadi oke pas ngobrol sama orang lain. Dan sekarang kalian berada di video yang tepat, karena kali ini kita akan membahas tentang kemampuan bersosialisasi. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya yang tentunya juga menarik dan bermanfaat. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah, emang keterampilan sosial itu yang kayak gimana sih? Keterampilan sosial adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Keterampilan sosial sering juga disebut dengan social skill. Orang dengan social skill yang baik akan berinteraksi dengan sesuai, tepat, serta sesuai dengan nilai dan norma. Social skill ini akan mencegah adanya kesalahpahaman, konflik, atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam situasi sosial. Dan mengapa kita sebaiknya mengembangkan keterampilan sosial kita? Social skill yang tinggi itu sebenarnya banyak manfaatnya. Social skill itu bisa membantu kita memulai interaksi dengan orang lain dan juga berperan dalam mengembangkan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Dan kita juga bisa menjadi pendengar yang baik dan terhubung secara emosional dengan orang lain. Akibatnya, hubungan kita dengan orang lain itu jadi lebih dalam dan lebih berkualitas. Nah, hubungan yang berkualitas ini yang bisa membantu menghadapi stres. Kenapa? Karena support system itu lahir dari hubungan yang dekat dan berkualitas. Orang yang punya support system yang baik bakalan lebih mudah untuk bangkit dari stres dan juga lebih mudah untuk bangkit dari berbagai masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan berkualitas dengan orang lain juga bisa mendukung kesehatan fisik kita. Penelitian membuktikan kalau hubungan berkualitas berdampak pada usia yang lebih panjang dan juga mempercepat proses pemulihan dari cedera dan penyakit. Ketiga, memperbesar peluang sukses di karir. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh pekerja karyawan adalah komunikasi dengan efektif, seperti bisa mengutarakan ide dengan meyakinkan, serta mau mendengarkan rekan kerja, dan performa serta hasil akan bagus. Itulah berbagai manfaat mengembangkan keterampilan sosial. Nah, sekarang tinggal gimana sih caranya bisa terbuka dengan orang lain, dan bagaimana caranya mengasah social skill kita. Yang pertama itu sederhana banget, yaitu senyum. Kita tidak bisa memaksakan orang lain menghampiri kita duluan untuk memulai pembicaraan. Bisa memulai dari
senyum ke teman, rekan kerja, atau pas ketemu di tempat lain kita bisa senyum lalu menyapanya. Yang kedua, jangan takut untuk mencari bantuan. Mungkin bisa dengan konsultasi ke ahlinya, mentoring, dan sejenisnya, agar kita tahu sebenarnya kita itu kenapa, permasalahannya di sebelah mana, teknis basa-basi itu bagaimana, dan tipe seperti apa diri kita. Terkadang ketika konsultasi ke ahlinya itu kita juga akan mendapatkan tips-tips dan pengetahuan dari mentor. Di sini kita akan lebih mengetahui bagaimana diri kita dan bisa mencoba menyelesaikan permasalahan yang kita punya. Yang ketiga, beranikan diri untuk mencoba berbicara di tengah kelompok dan usahakan kalau omongan kita itu didengar. Biasanya penyakit dari kita yang kurang pede adalah kalau kita lagi kumpul-kumpul itu nggak berani ngomong. Kita jadi pendengar aja, dan kalau ada yang bercanda kita cuma ikutan tertawa. Tapi kita nggak nyoba untuk membuka atau memimpin pembicaraan. Nah, mulai sekarang pas kita lagi kumpul, misal lagi meeting di kerjaan atau lagi kumpul dengan teman sama keluarga, kita harus nyoba untuk berbicara. Bisa dengan memperhatikan pembicaraannya dan kita bisa go with the flow sama percakapannya. Nanti pas ada momen dimana kita pengen menyampaikan sesuatu secara spontan, kita harus ngomong. Jangan ragu-ragu pas ngomong. Pastikan suara lantang dan didengarkan. Dan jangan mencoba untuk memaksakan diri memikirkan hal apa yang kira-kira akan kita bahas, karena akan terlihat tidak natural, bahkan bisa jadi garing ya nantinya. Keempat, belajar untuk mengutarakan ketidaksetujuan dengan cara yang tetap konstruktif, jadi nggak menyinggung perasaan orang lain. Keberanian untuk bilang dengan lugas dan tetap sopan bahwa misal keberatan atau tersinggung, marah, dan kecewa terhadap orang lain, ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial kita sudah terlatih. Jadi kalau ada ketidaksetujuan sama teman kalian, usahakan untuk bilang saja, jangan gak enakan. Kalau misal kita gak mau melakukan hal yang diminta teman kita itu, ya bilang aja enggak. Tapi tetap sopan dan kasih tahu alasannya dengan baik. Itu tadi 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah social skill kita. Seperti keterampilan lain, semakin diasah, kita pasti akan semakin terampil dalam menghadapi situasi-situasi sosial. Ingat bahwa berinteraksi sosial dengan baik itu bakalan ngasih keuntungan buat diri kita sendiri. Karena itu perlu banget mencoba menerapkan hal-hal yang sudah kita bahas barusan. Nah, sekian dari saya Yuliarsa Putri tentang keterampilan berinteraksi atau social skill. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.